ini, Pak, jantannya. Nah, kenapa S2 tidak kurang sebut pada saat disatukan? Ini sudah ini, Pak. Teman-teman ya. Iya. Oh iya. Maka apa ini? Ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya BPP Bolano Lambunu. Jadi kesempatan kali ini teman-teman, tamu ini ya di kebun saya lagi ada tamu. Jadi ini tamu dari perusahaan teman-teman ya, yang bergerak di bidang kakao teman-teman ya. Mungkin dia mau melihat seperti apa kakao di Kecamatan Bolano Lambunu ini, teman ya. Oke, kita langsung saja simak. Jadi ya sama-sama belajar lah. Mari kita sebagai petani kakao, mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya hasil kita bisa meningkat. Ya, cuman itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini dulu, Pak. Sini dulu, Pak. Mungkin ada sedikit pertanyaan ke Pak Natam, bagaimana sampai jadi begini? Apakah dia dipupuk, kemudian berapa jenis klon yang di dalam sini? Ada berapa gitu. jenisnya di dalam? Saya masalah pemupukan, Pak, terus terang satu tahun itu saya anggar 2 kali pemupukan. Soalnya apa? Kadang-kadang ada uang, tidak ada pupuk. Ada pupuk, kadang-kadang uang lagi kosong. Jadi begitu, Pak, keadaannya. Masalah ini, Pak, pengalaman yang saya alami, memang dulu itu saya belajar tanam biji. Kalau tanam biji itu ya pengambilannya itu memang mudah, tidak sambil berdiri, Pak, ya, sambil berdiri. Kalau ini sambil bacongkok-congkok, aduh rasanya nyeri. Rasanya nyeri. Tapi ya bagaimana juga, karena sudah waktunya perubahan perkebunan sudah begini ya, kita ikuti saja. Itu saja. Hasilnya gimana, Pak? Masalah dirubah. ya alhamdulillah, masalah hasil ya ada mungkin untuk kedepannya saya rasa ada harapan untuk menambah penghasilan, untuk meningkatkan hasil. Penyemprotannya bagaimana, Pak? Penyemprotan. Oh, masalah penyemprotan sebenarnya setiap habis dipete itu harus disemprot, tapi obatnya itu jangan obat-obat yang keras ya, obat yang biasa, Pripaton. Pripaton. Ya begitu. Nah, baru selain bilang Pripaton saja. Nah, terpaksa saya ke toko beli obat Pripaton. Pupuk cairnya apa, Pak? Pupuk cair. Iya. Pupuk cair ada sisa. Oh iya. Maha. Apa ini? Ini. Coba lihat, Pak. Maha fertilizer. Rasa generatif. Dari Makassar dari sini juga. Saya bawa nanti coba gitu. Tidak ada ya? Ya, kita bongkar aja, Pak. Ya. Dari bahan aktif ya. Ya. Bahan aktifnya aja yang Bahan aktifnya aja, Pak. Kalau bahan aktif kurang ini, mungkin Pak Anu Kalau ini merek aja. Enggak apa-apa. Pak Anu Tidak ada yang jualan. Tidak ada, Pak. Ada jual obat. Nah, di dalam ini bukan saja, Pak. Di dalam sertifikasi RA, penggunaan yang biasa Bapak gunakan ada Alika, kemudian Regen, Chloromid. Itu untuk RA tidak lagi diperbolehkan. Sehingga di dalam daftar yang ada, sebenarnya walaupun ini kami rahasiakan, tapi daftarnya kalau kami bagi tetap ada nama merek dagangnya juga sebenarnya sih. Dan yang ada itu yang diperbolehkan dan saat ini ada di sini adalah yang Pak Natam gunakan. Pripaton itu tadi. Pripaton. Lalu memang kita gunakan Pripaton juga, Pak.
Mungkin kita lihat saja bahan Kalau ke aktifnya. apa kita ke Lari bahan Pak Ruslan, Iya sudah. Pak Ruslan, Ya. bahan aktif Privaton namanya. Saya lupa juga. Nah itu. Ini karena bicara Tapi bahan aktif kemarin kalau di Pak Sidik. Klab itu belum ada masuk dia. Iya. Pokoknya bahasa ini. apa Jenis coklatnya ya. Ada selain 45. ya ada 3 jenis S1 S1 4 S1 45 S1 ya, terus 45 S2. S2 S2 iya 4. Ya. 3 jenis. satu lokasi. Satu lokasi. Karena memang ini yang kita ketahui bahwa ini 45 ini adalah yang tidak maksimal dalam melakukan perkawinan antar 45. Nah, sehingga yang ada sekarang itu yang kita sarankan adalah BB01 dan S1. Itu yang menjadi pejantannya yang ini, Pak. Pejantannya. Nah, kenapa S2 kita kurang sebut pada saat disatukan dengan 45? Karena S2 ini memang terjadi perkawinan tapi tingkatnya rendah. Tingkat hitungannya rendah dibandingkan BB01 dengan S1. Nah ini, sehingga di dalam lahan yang ada 45-nya mungkin 80% harus dimasukkan ini 20% atau 30% di dalam kebun. Dengan sistem 42. Kalau 4 itu artinya 1 BB 4 pohon 45. Sehingga di dalam ini kita harapannya adalah ada BB-nya. Kemudian S1 ini ada, ini S1 Pak. Ini S1. Tapi masalahnya Pak ya. Ini kecil. Kecil. Bijinya kecil. Tapi dari segi untuk perkawinan S1 yang sesuai dengan sisi 02. Arman sebenarnya Pak. Oh Pak Suarman, ini Pak Suarman sebentar Pak. Atau gitu. ngomong dulu Langsung, aja Pak. oh, langsung Gimana ya, Pak. gimana? Silakan aja. Mungkin Pak Sutarman lagi cerita pengalamannya. Oh iya oke. Nah, ya. Ya Pas ya. Waalaikumsalam. Tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh yang hadir. Jadi ini dalam perawatan itu dari mulai pemangkasan, pemupukan, dan saat ini kami kemarin sudah melakukan pemupukan dan pemangkasan. Jadi untuk pemangkasan kemarin itu kami masih ada sedikit dihimbau. Saya menghimbau kepada saya, jadi yang ada cabang yang dempet gitu. Itu karena itu dulu kami untuk membiarkan supaya pohon besar, karena belum tahu, karena dulu waktu saya sekolah di SL itu cabang yang dempet begini belum dibahas dari kecil, ada yang merangkap begini. Satu untuk karena dibuang, kenapa dibuang? Dia untuk pertumbuhan yang cabang satu itu nanti tidak kalah, maksudnya salah sebelah. Nah nanti kalau sudah besar, kalau berbuah ini kalau dibiarkan saja, dia akan mengganggu ke perbuahan. Kalau masuk akan terjepit dia, kan terjepit begini. Jadi buah itu tidak mulus, keluarnya bagus begitu. Jadi akan dia terjepit itu, begitu. Jadi istilahnya kayak anak-anak itu cacat lah istilahnya kan begitu Pak, tidak mulus kalau. Nah, jadi untuk saat sekarang kami sudah perbaiki, sedikit-sedikit mulai saya buang. Dan itu untuk cabang-cabang yang istilahnya satu arah, satu berjajar, itu sebenarnya tidak boleh berjajar macam, mohon maaf ini Pak, macam di sini satu, di sini satu, ini tidak boleh. Kalau menurut saya di SL dulu ya, ini harus begini. Dari sini ini yang dibiarkan di sini, karena dia cari makan itu tidak ini, tidak langsung di sini. Rebutan istilahnya di sini, rebutan begitu Pak. Gitu. Jadi alhamdulillah kami sudah melakukan untuk pemangkasan yang begitu, ada kelihatan perubahan untuk saat sekarang. Gitu. Untuk pemupukan Pak, untuk pemupukan kemarin saya
mencari pupuk itu NPK Pelangi memang untuk saat ini sulit Pak. Kebun saya cuma dapat 1 sak. Itu saya tambah saja dengan Poska Pak. Untuk kemarin pemupukan itu karena NPK Pelangi memang sulit karena kurang yang mengajukan dari kelompok-kelompok perkebunan. Jadi kemarin kurang lebih ya 1 gelas 1 pohon. Ya 1 gelas, tapi itu juga tidak penuh. Oh, itu untuk pembukannya saya tugal 3 lubang Pak, 3 lubang. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai bunganya kelihatan. Dan untuk penyemprotan itu saya memakai kemarin Alika saya pakai. Pupuk cair saya tidak pakai, cuma ditambah dengan apa itu pupuk organik Pak, pupuk organik. Kalau panennya Pak gimana Pak, hasil panennya? Kalau hasil panen kemarin muncaknya yaitu tingginya yaitu yang 100 lebih kilo. Kemarin waktu bulan 4. Berapa pohon Pak semuanya? 413 kalau tidak salah Pak. Bagaimana busuk buahnya? Apakah dengan terendam atau hujan tinggi busuk buahnya tinggi atau enggak Pak? Kalau menurut busuk buah Pak, buah yang paling bawah saja, yang paling bawah, karena di saat ada air tergenang aja itu Pak, karena mungkin uap atau bagaimana itu saja Pak, itu yang termasuk busuk buah. Kalau masalah busuk buah yang di atas kira kurang bahkan tidak ada, karena mungkin kelembaban tanah itu Pak, karena rendah itu. Kemudian S2 bagaimana Pak? Yang 45 dengan S2 apakah sama keadaan busuk buahnya? Kalau S2 itu masalah busuk buah, enggak, bukan masalah busuk buah, itu masalah busuk buah termasuk sama lah, itu kekurangannya masih tidak terlalu banyak. Cuma masalah buah perbedaan dari S2 dengan 45. Kalau S2 kebanyakan buah itu maksudnya agak kecil, buahnya itu agak kecil Pak. Memang kelihatan rapat itu Pak, ya jadi ya agak kecil lah sedikit, tidak sempurna istilahnya Pak. Tidak lain kalau jarang, memang kalau jarang karena mungkin dari makanan juga, dari makanan dia. Itu dari bawah itu pemupukan. Memang pemupukan yaitu saya kasih 1 tahun 2 kali Pak, karena kelangkaan pupuk. Di saat ini juga jadi ingin membuat itu pupuk organik dengan pupuk cair organik juga. Oke. Jadi Pak, kalau melihat hasil MCC 02 atau 45 dengan S2, karena ini kita sosialisasinya adalah replanting, Bapak kalau melihat yang di kebun, apa yang Bapak sarankan? Apakah S2 atau 45? Kalau saya disarankan di kebun Pak, apalagi itu yang mau membeli istilah bibit ya ke rumah, saya bilang mari dulu ke kebun dulu saja. Kalau saya tunjukkan 45 dulu saya tunjukkan Pak. Ini untuk 45. Untuk di lahan-lahan datar, untuk istilah datar di bawah itu ya, saya tunjukkan 45. Karena untuk perawatan 45 itu enak, gampang. Itu kalau untuk dirata begini. Tapi untuk S2 saya silakan untuk di pegunungan, karena dia inginnya ke atas terus begini. Ya itu. Perawatan masih enak 45. Walaupun ini apalagi sudah tua sakit pinggang begini lah, begini makas gitu. Sambil merangkak Pak ya. Oke Pak, apakah ada pertanyaan lain Pak ke Pak Sukarman? Silakan Pak. Silakan Pak. Karena memang yang tahu wilayah ini hanya kita aja, yang tahu wilayah. Kemudian kebetulan kalau kami yang menjelaskan masalah tempatnya, kalau bukan orang sini itu akan sulit menjelaskan. Sehingga kita harapannya yang sudah berhasil templotnya, kemudian replantingnya, ini yang akan menjadi bahan kita bahwa lokasi ini adalah cocok untuk replanting. Ini yang maksud kita untuk hari ini. Mungkin masukannya jenis apa yang perlu ditanam, kemudian
gimana pengolahan tanahnya. Nah ini yang penting kita bicarakan. Ya, ini ada Pak sedikit saya silakan Pak Marut. Minta maaf ya. Saran begini umpamanya Pak, kita kan sudah tanam yang 45. Kira-kira berapa persen untuk yang lainnya itu Pak? Per hektarnya atau karena satu hektar saya sudah tanam mungkin sekitar 1.200-an itu kayaknya. Tapi 45. Memang masih ada sekitar yang kosong spot-spot itu masih ada sekitar setengah hektar lagi mungkin. Kira-kira berapa persennya untuk jenis-jenisnya ini untuk mungkin yang 45 atau S2-nya atau S1 atau yang lain? Oke. Pertemuan kami biasanya ini tim Mars ada beberapa bulan satu kali kemari, beberapa bulan kemari lagi. Nah, waktu sekitar 1 tahun lalu pada saat mereka masuk kemari antara BB ini 45 dengan tanaman lain BB sama S1 itu permohonannya adalah bisa 80-20 atau 70-30 itu persennya 70 atau 30 atau 80-20. Tapi pada saat pertemuan ini kan baru-baru ini terakhir ada yang sebelumnya bahkan permohonannya adalah kalau dengan BB dengan ini bisa 50% Pak. Kalau kita terus terang sudah ditanam Cair. hampir pol itu. Betul Pak. Sehingga untuk saat ini yang ini kita sudah sambung samping kembali Pak. Iya. Sambung samping di sambung pucuk. Nah, sehingga yang saat ini memang dengan sistem yang kita gunakan adalah sistem 42 Pak. Sistem 42. Di mana ada 1 pohon BB atau S1, kemudian 4 pohon 45. Baru satu lagi BB-nya. Itu yang mereka minta. Tapi kadang-kadang kalau memang kelebihan entries tidak masalah, kita ambuk saja di tengah secara zigzag atau diatur rapi supaya perkawinannya itu bisa sempurna Pak. Maksimal ya. Ya. Mungkin saya tambahkan Pak. Ya. Pak Maruf ya Pak. Pak Maruf. Ya. Sudah tanam 1.200 ya Pak. Sekitar 1.200-an itu. Sudah umur berapa Pak? Ada yang 2 tahun Sudah berbuah itu sudah berarti. belajar Pak. Sudah belajar. Cuma berbuah, ya? kebetulan kita kemarin karena mungkin saya tanam terlalu jarang 4 meter lebih, masih ada selingi saja tuh berapa mungkin terakhir sudah ini sudah. Ya, ini. Jadi gini Pak, ini sebetulnya kalau Bapak udah terlanjur tidak apa-apa. Jadi biarkan itu. Nanti kalau mau disisip, kalau misalnya tidak ada lagi lahan di antara yang disisip, jadi disambung semua. Disambung supaya ada tumbuh cabangnya yang BB atau yang lain gitu ya. Jadi kayak begitu. Jadi kalau tidak sempat lagi kalau tertanam bisa, tapi nanti disisip sama juga di Pak Natam ini. Kita juga mungkin akan sisip beberapa lagi gitu. 3 kali. Jadi tidak ada masalah Pak. Jadi nggak usah khawatir. Ya, memang kebetulan juga memang masih ada spot-spot Ya, yang kalau ada spot-spot iya. begitu Pak bisa tanam nanti. Iya. Kami rekomendasi kalau bisa nih BB +1 Pak. Karena lebih bagus Pak. Salah. 42. Tapi intinya gini Pak, ini saya Bapak lebih tahu lah mungkin Pak Natam, Pak Sarmada. Intinya ini kan seperti kita anak. Iya. Jadi memang harus dipersiapkan dari kecilnya Pak. Jangan nanti sudah besar baru kita mau didik, mau bentuk nggak bisa lagi. Kalau alhamdulillah sudah Iya. kalau pemangkasan apa kita Betul, sudah. betul. Jadi harus dari awal Pak tadi Iya. pemangkasan diperbaiki. Jadi jangan Pak tanam baru tinggalkan Pak. Jadi tanam tetap dikunjungi gitu ya. Kalau istilah kalau dirawat tetap. Dirawat tetap ya. Oke Pak, baik. Ya, itu kan cipratan air Pak ke batang. Nah itu yang membawa sporanya jamur itu, ya, dari cipratan itu. Ya. Jadi pemursahan ini ya disarankan seperti itu. Kemudian tadi masalah pengendalian ya hama penyakit termasuk tadi ada yang ditanyakan pakai fungsida itu ya jelas tetap kita harus pakai, apalagi habis mangkas itu tetap harus dikendalikan itu dengan pemakaian fungsida. Tapi sekarang ya itu mungkin nodok juga gimana ya sekarang ini lagi disertifikasi nodok sekarang sudah di ini lagi Pak. Dilarang lagi. Jadi kemungkinan besar boleh pakai yang lain lah, ada kayak macam antrakol itu ya. Antrakol itu masih itu ya detail di tanah.
Kemudian Dan memang kalau tembaga Pak, nggak bisa lagi nggak bisa diaplikasikan dengan racun yang lain karena dia bertentangan itu. kemudian lubang juga Pak, ada buah yang busuk itu harus dikuburkan. Nah ini makanya kita buatnya di sini lubang. lubang-lubang Pak. Nah itu harapannya sebetulnya yang itu ditutup nanti kalau bisa ditutup dengan plastik Pak. Setelah dipecah ada yang kulitnya kena macam tadi ada busuk buah kalau nggak saya lihat ya. Memangnya jauh gambar. Nah ini sudah ini Pak. Boleh. Nah. Sambil juga ini, juganya di sini. Jadi ngiler ya. Oh, sudah banyak. Woi, sambil juga nih, duduk. Totalitas loh Pak, totalitas. Aja Pak, aja. Satu pohon 3 kali tumpuk. Iya. Harap itu kan? Sekarang sudah ada isi, tapi ya sudah full dia anunya, polybagnya, tapi baru berapa yang ditancap. Cuma Nah, itu lagi diam lagi. Iya. Kalau tahun lalu kita sudah pindah Pak. Serius gitu. Teman-teman, buahnya mulus sekali teman-teman. Lihat. Sebenarnya pecah-pecah ini kulit. Nah, sampai sudah mau cambah ya. Pecah enggak belum kecambah tapi ini pecah nih. Jadi biji padat kalau begini nih bagus. Oh iya, terlalu padat ini teman, sampai pecah-pecah bijinya ini. Ini klon 45 ini. Kalau ada dia saja. Teman-teman ya. Lihat. Bagus sekali buahnya. Mantap memang ya. Memang tapi lewat ini sebenarnya sudah. Sudah lewat dia. Ada yang di sini masih. Iya. Nah ini bos Pak ini. Tapi saya senang nggak lihat juga belum berhasil itu Pak. Tapi ini kakaknya juga mulai. Wih, keren KB. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat, menjadi penyemangat buat teman-teman petani kakao. Oke, jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian.